إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memuji dan menyanjung Allah setinggi-tingginya atas keberkahan, limpahan rahmat, nikmat, sehat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini kembali kita berkumpul bersama-sama di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku kaum muslimin, melaksanakan fardu Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada anak-anak dan keturunannya, keluarganya, istrinya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa terus tegak dalam menjalankan tuntunan yang beliau tinggalkan sampai akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua yang hadir hari ini menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan di atas sunnah nabinya dan mengakhiri hayat akhir hidup kita ini dengan ucapan terakhir kita, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas kita ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa khatib mengajak kita semua para kaum muslimin yang hadir, hendaklah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang sehari-hari adalah menjadi pembicaraan dan menjadi tujuan harapan kita dalam melaksanakan semua ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Akan melahirkan orang-orang yang takut kepada Allah, yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala cegahan, larangan, dan segala perbuatan atas cahaya dari Allah, petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kalimat takwa ini kita keluar dari dunia yang hina ini menuju alam yang kekal abadi nanti di sana. Yang kita hadir hari ini satu persatu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam cara kita dipanggil oleh Allah. Ada mungkin kita yang pagi tadi masih sehat-sehat, sore nanti kita diantar ke pusara. Ada mungkin yang kemarin kita masih bercengkerama, besok lusa akan diantar. Atau mungkin meninggalnya sekaligus, sekampung, senegari, atau bahkan sekecamatan dan segamakan. Hari ini kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, saudara-saudara kita di negari kita, di kampung kita, yang tidak jauh dari kita ditimpa musibah yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan tatkala mereka dihantam musibah ini.
Beberapa dan di antara mereka yang meregang nyawa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan sakaratul maut, tertimpa pepohonan, dihanyut dan ditimpa batu dan semuanya. Rumah mereka runtuh, tempat usaha mereka habis, perniagaan mereka usahakan hilang. Begitu berat penderitaan, tempat tinggal mereka pun luluh lantak. Saudara-saudara kita hari ini mengalami ujian yang besar. Maka kita yang hadir hari ini adalah saksi Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah demi musibah yang terus berganti kita hadapi sekarang ini. Tidak saja di belahan di negeri kita, bahkan di luar negeri hari ini kita lihat begitu banyak bencana dan musibah melanda. Bahkan terjangan banjir, membakar kota pulau yang memiliki peradaban tinggi, tsunami dan berbagai macam musibah yang merenggut ribuan nyawa sekaligus. Hamba Allah yang berbahagia. Bagaimana kita sepertinya seorang mukmin mencermati musibah yang Allah berikan kepada kita, musibah yang Allah timpakan kepada kita. Apa sebenarnya dan apa hikmah dan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ujian ini kepada kita? Maka sebagai orang beriman kita menyadari bahwasanya dunia inilah darun bala wal ibtila. Dunia ini adalah sebagai negeri yang penuh ujian dan cobaan. Maka seorang mukmin kita yang telah mengikrarkan syahadat bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kita akan diuji dan terus akan diuji. Bisa kita diuji dengan diri kita sendiri, diuji dengan mana syaitan yang akan menjerumuskan kita dalam perbuatan maksiat. Kita diuji dengan anak dan istri kita, bisa kita diuji dengan harta kita, bisa kita diuji dengan teman dekat kita, bisa kita diuji dengan pimpinan kita, bisa kita diuji dengan manusia-manusia yang lain. Terkadang ujian itu berat kita rasakan. Namun agar dia ujian-ujian ini dan sesuai keimanannya, karena iman kita itu tingkat-tingkat, dan iman yang paling tinggi itu adalah para anbiya dan para rasul, dan makanya mereka pantas diuji dengan ujian yang paling berat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asadul bala al-anbiya fal-amthal. Azab atau ujian yang paling berat itu semisalnya dan terus semisalnya. Dan kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, maka musibah demi musibah ini, apakah musibah hilangnya harta, musibah hilangnya orang yang kita cintai, musibah hilangnya rumah yang kita tempat tinggal, semua itu adalah atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang mukmin harus menyadari itu adalah ujian dan harus kita bersabar melewati ini. Sebagaimana Allah katakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka itu ditimpa musibah, mereka istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang pantas kita ucapkan tatkala musibah itu datang kepada kita. Seberat apapun musibah, hatta musibah kematian pun, kalau kita ucapkan istirja, maka akan mendatangkan sakinah, mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Kaum muslimin Allah yang berbahagia, kalau kita cermati lagi, memang juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan juga di dalam firman-Nya surah Asy-Syura ayat 30.
Terjemahannya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ini, bahwasanya musibah-musibah yang melanda kita tidak terlepas dari usaha dan perbuatan kita sendiri. Ulah dan tingkah laku kita sendiri yang menyebabkan musibah itu datang. Ini sejalan apa yang dikatakan oleh Khulafaur Rasyidin, menantu Rasulullah sekaligus sepupu Rasulullah SAW, yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau mengomentari ayat ini, dia katakan, "Ma nuzila bala'an illa bi dzambin wala rufi'a bala'un illa bi taubah." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Kaum muslimin Allah yang berbahagia. Ini apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya musibah yang kita alami itu tidak terlepas dari dosa-dosa yang dilakukan, dosa-dosa yang kita kerjakan. Apa dosa yang paling tinggi, maksiat yang paling besar dilakukan oleh kita? Dan sebahagian kita tidak sadar bahwa perbuatan itulah akan mengundang bencana dan bala dari Allah. Dan maksiat, dosa yang paling besar itu dan termasuk minal kabair. Ijtanabu sab'al mubiqat. Hindari olehmu 7 dosa besar. Di antara 7 besar itu, yang pertamanya adalah, nomor wahidnya adalah asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan ada selain Allah, mengakui ada yang agung, mengakui ada yang berkuasa, mengakui ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, yang mereka mengadakan meminta dan memanjat doa kepada sesuatu selain Allah, mengadakan ritual tertentu di tempat kuburan-kuburan keramat, memberikan persembahan kepada gunung, memberikan sembahan sedekah laut, menyembelih di kuburan, menyembelih untuk di hulu sungai, dan semua macam ini. Padahal itulah perbuatan syirik. Kita melakukan maksiat terbesar. Dan ini sejalan apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali ada di antara mereka yang berbuat syirik. Jadi kita yang sudah melafazkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita ikrarkan syahadat ini, tapi kita tidak tahu pantangannya. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan tidak ada yang pantas diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tapi keseharian kita masih ada ketergantungan kita kepada selain Allah. Kita menaiki rumah baru agar kita selamat, maka perlu didarahi agar kita selamat penghuni rumah. Padahal sepele kaum muslim menurut kita mengundang orang makan, mengundang saudara-saudara kita. Tetapi tujuan sembelihan itu apa? Agar selamat. Atau kita membeli kendaraan baru agar kita tidak celaka di kecelakaan, maka kita sembelih seekor ayam atau seekor kambing didarahi dengan mengucapkan basmalah bismillah. Secara kasat mata ini tidak mengapa, tapi ini perbuatan syirik yang kita mengakui sembelihan ada sesuatu kepada selain Allah. Man la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat sembelihan bukan untuk Allah, walaupun membaca basmalah. Karena sembelihan itu sudah ditentukan adalah untuk Allah, berkurban, udhiyah, akikah, yang semuanya itu adalah kita peruntukkan kepada Allah, bukan yang lainnya. Kaum muslimin, maraknya perdukunan, maraknya perbuatan sihir. Untuk melaris dagangan perlu dibikin jimat. Untuk melaris
Rumah makan perlu digantungkan gambar. Untuk supaya uangnya banyak perlu dibikin laci, di dalam lacinya sesuatu azimah dan rajah. Falya'udzubillahi min dzalik. Beberapa tahun yang lalu kita menyaksikan bersama-sama simbol rumah gadang kita ditebak petir sehingga seluruh luluh lantak. Dan ini tentu menjadi orang-orang yang kita harus beristirja kepada Allah. Kenapa? Karena sudah banyak ketergelinciran akidah kita yang mengakui senjata-senjata atau sesuatu benda-benda yang kita keramatkan dan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka ini perlu kita bersihkan kaum muslimin hamba Allah. Bahwasanya dosa yang terbesar itu, maksiat yang terbesar itu adalah perbuatan syirik. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni dosa selain itu. Maka kita perlu bertaubat kepada Allah, meninggalkan maksiat yang terbesar ini agar kita selamat dari berbagai musibah yang akan menderita kita. Yang kedua, dosa yang terbesar itu adalah melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak berdasar, perbuatan yang diada-adakan dalam agama kita, kebiasaan-kebiasaan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan dijelaskan oleh para ulama kita apa itu bid'ah. Al-bid'atu al-ikhtira'u fid din ma laisa alaihi dalil. Yaitu sesuatu temuan atau sesuatu yang dilakukan di dalam Islam yang tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu ibadah harus kita pertanyakan, harus sebelum kita lakukan kita pertanyakan mana dalil yang menyuruh. Ini konsep kita kaum muslimin, agar yang kita lakukan itu betul-betul yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul diutus ke dunia ini adalah perintah dari Allah. Diutus dia dan diangkat menjadi Rasul untuk menyampaikan risalah agar memurnikan tauhid. Tersebarlah dakwah tauhid dan hancurlah kesyirikan. Namun setelah sepeninggal Rasulullah SAW, begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh kita mengaku sebagai umatnya, yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, secara sadar pun tidak sadar, mulai meninggalkan perintah-perintah Rasulullah dan mulai mengamalkan amalan-amalan yang tidak berdasar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka untuk itu kaum muslimin, sebelum bencana itu, musibah besar itu akan melanda kita, maka kita perlu untuk terus berbuat. Maka yang perlu adalah ibda' bin nafsi. Mulailah dari dirimu, karena yang akan mempertanggungjawabkan nanti kita masing-masing, nafsi-nafsi. Selamatkan diri kita, bersihkan tauhid kita, selamatkan anak dan istri kita, keluarga kita, zawil qarabah kita. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perlu kita selamatkan diri kita, maka menyelamatkan diri kita butuh ilmu agama yang benar yang akan menuntun jalan kita menuju jalan keselamatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dengan musibah yang terjadi, kita kembali introspeksi dan muhasabah kepada diri kita sendiri. Dan musibah ini perlu kita sandarkan kepada diri kita sendiri, karena sesuatu yang buruk itu datang dari kita dan yang baik itu datang dari Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pintu kemaafan dari segala perbuatan-perbuatan kita. Dengan ujian cobaan yang diberikan Allah ini, mungkin ada kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan maksiat yang mungkin mengundang murka Allah, kita tinggalkan. Kita sampaikan bagaimana supaya saudara-saudara kita itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita taubatun dengan taubatun nasuha, taubat dengan taubat yang meninggalkan segala perbuatan maksiat dan kembali kepada ketaatan, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan kekuatan iman, dan bagi kita semua adalah terbuka kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita apa yang bisa kita berikan, karena ini adalah salah satu bentuk bahwasanya orang mukmin itu adalah bersaudara. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh yang lainnya juga sakit. Hari ini saudara kita butuh bantuan, kita bantu, dan ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai orang mukmin, kita saling mengingatkan dan saling ta'awun di atas kebenaran. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang juga berselawat. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibul aqwadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.